Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita letakkan terlebih dahulu segala kesibukan, segala kekhawatiran dari pikiran kita. Kita tenangkan hati agar ibadah ini bisa menjadi perjumpaan pribadi antara kita dengan Tuhan. Kami persilahkan jemaat untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Kita awali ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami bisa datang kepadamu pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menunjukkan kasih yang luar biasa, sehingga kami bisa beroleh karunia besar dalam hidup kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk ibadah ya Bapa. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya hanya Engkaulah yang dimuliakan, dan kami mampu merespon panggilan-Mu untuk melakukan tindakan nyata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Semangat dong guys. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik? Luar biasa. Wes, mantap banget. Nah teman-teman, sebelum kita mulai aku mau nanya nih. Tahu nggak tema kita hari ini apa? Tadi sudah ada loh di layar, gede banget. Tahu nggak temanya? Pak Taufik, gimana Pak Taufik? Wes, 100 Pak Taufik, luar biasa. Wes, penatua yang keren ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini itu diambil dari Rasul 3 yang mengingatkan kita bahwa sebagai saksi Kristus itu tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Petrus dan Yohanes yang mau diam sejenak untuk menolong orang yang lumpuh, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi nyata, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan kita. Kita akan berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan juga bersaksi tentang siapa yang telah memperbaharui hidup kita. Mari dengan sukacita kita sama-sama bangkit berdiri. Kita semangat ya untuk bersama-sama memuji Tuhan, dan juga kita sama-sama juga bersukaria pada hari ini. Kita menanggapi panggilan dari Juru Selamat kita, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Jangan lupa
serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ibadah hari ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Teman-teman yang terkasih, seringkali kita sebagai manusia lebih mudah berkata-kata mengenai Yesus daripada menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan nyata. Kita seringkali hanya berpaku pada diri sendiri, kita tutup mata pada orang-orang yang membutuhkan, kita diam saja, hanya cari aman, dan bahkan kita tidak jarang mencari ketenaran, mencari kehormatan hanya untuk kita sendiri. Kita lupa untuk bertobat, dan kita tidak hidup dalam pemulihan seperti yang ditawarkan oleh Kristus. Mari teman-teman, kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita di depan Kristus. Kita juga memohon kepada Kristus agar Ia mampu mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar dan menolong kita agar kita mampu menjadi penyebar kasih Dia. Jemaat dipersilahkan untuk menundukkan kepala dan berdoa. Nanti doa akan saya tutup. Ya Allah, dengan rendah hati, kami mengakui bahwa kami belum menjadi saksi-Mu yang setia. Kami lebih suka berkata-kata tentang iman tanpa menunjukkan kasih dalam tindakan kami. Kami mencari kemuliaan untuk diri sendiri, bukan untuk memuliakan Engkau. Kami juga sering meremehkan pertobatan, padahal Engkau telah membukakan jalan keselamatan. Ampuni kami ya Tuhan, dan pulihkan kami supaya kami mampu berbuat baik sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan, dan mampu menjadi saksi bahwa Engkaulah yang memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Ia mau agar kita datang kepadanya, bersekutu dengannya, dan Ia mau agar kita sama-sama beriman, percaya bahwa Ia akan memulihkan kita semua. Ia mau agar kita bisa menjadi perpanjangan tangannya untuk memberikan kasih kepada sesama kita. Mari kita puji namanya sekali lagi. Kita izinkan Allah datang ke hadirat kita, menyelidiki hati kita, dan juga mengizinkan Allah memperbaharui jiwa kita. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, dan teman-teman, melalui firman dari Kisah Rasul 3, kita belajar bahwa belas kasih dan juga kemauan untuk bertindak adalah pintu gerbang untuk memberitakan Injil. Firman Tuhan itu bukan sekedar hanya didengarkan, tetapi juga harus diresapi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga lewat perkataan dan juga perbuatan kita, dunia bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan. Karena itu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan sama-sama menyanyi, memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri sebagai ungkapan rasa sukacita kita akan kerinduan kita pada Tuhan yang mampu berbuat baik dan mampu menggenapi rencananya melalui firman-Nya. Kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, kita akan masuk ke pelayanan firman. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Penatua Shema Krisnabiata Aji. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Penatua Shema. Silahkan duduk, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Tuhan kami yang penuh pengasih, pada sore hari ini kami menyiapkan hati kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kesalahan dan kekeliruan. Tetapi kami bersyukur Engkau melayakkan kami, Engkau memampukan kami untuk boleh bersama-sama pada hari ini, berkumpul, bersekutu, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyapa setiap kami, membawa kebenaran dalam kehidupan kami, dan senantiasa mengarahkan setiap kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah kuasa Roh Kudus, hikmat yang berasal dari Roh Kudus yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, yang boleh menjadi berkat di tengah kehidupan setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 26. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia
harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia, namun kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Akan terjadi bahwa setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari tengah-tengah umat. Lagi pula semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan yang datang sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyangmu ketika ia berfirman kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan membuat kamu masing-masing berbalik dari segala kejahatanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagailah setiap kita membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama merenungkan tema ini, ya,
tema ini di dalam bahasa Inggris disebut witness in word and deed. Siapa yang tahu artinya? Saksi dalam perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, boleh di next. Sering kali dalam kehidupan kita, kita sering mempertanyakan apa makna kehidupan kita. Apa makna kehadiran kita di tengah dunia. Ya, karena ada sebuah peristiwa di tengah kehidupan kita merasa kadang kehidupan kita nggak bermakna, nggak ada artinya. Misalnya ya, ketika kita mendapatkan nilai yang tidak berkenan di dalam hati kita. Aku udah capek-capek belajar. Ngapain lah aku besok belajar lagi, nilaiku juga segini-segini aja. Aku udah berusaha nih, udah effort banyak, udah keluar banyak, tapi ternyata dia gak suka sama aku. Aku udah sering ke gereja, Tuhan gak pernah jawab doaku. Aku udah sering ibadah sore, tetapi kok Tuhan gak pernah datang ya dalam kehidupanku. Sehingga pada akhirnya kita merasa bahwa kehidupan kita gak ada artinya, gak ada maknanya. Apalagi ketika kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Ya, semakin parah, semakin membuat kita frustasi bahkan khawatir. Ya, inilah yang terkadang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang gak punya pengharapan. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, padahal pengharapan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Pengharapan adalah sesuatu yang memampukan kita, membuat kita kembali dalam menyadari realitas kehidupan kita saat ini. Rekan-rekan yang terkasih, tak sedikit dari kita yang depresi belakangan ini. Tak sedikit dari kita yang memendam rasa stres dalam hati kita, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa mengungkapkannya dengan jujur di hadapan Tuhan. Banyak dari kita yang memilih untuk berdiam di tengah situasi kondisi saat ini. Misalnya, kita sedang mengalami keputusasaan karena kita nggak kunjung mendapatkan pekerjaan. Ya, lalu kemudian datang ke teman, di teman ini malah ngejudge, kamu kan kurang berusaha, kamu kan nggak sesuai lamarannya gitu ya. Sehingga pada akhirnya membuat kita mengurung diri dan pada akhirnya membuat kita ada dalam sebuah sikap di mana kita terus-menerus menyalahkan diri kita sendiri. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bersama-sama kita baca pada hari ini bisa sebenarnya menginspirasi kita. Membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mau merefleksikan perjalanan kehidupan kita selama ini. Kalau misalnya saya tanya, seberapa makna kehidupanmu di usia sekarang? Jawab teman-teman apa? Sudahkah bermakna kehidupan kalian sejauh ini? Nggak tahu Kak, bengong semua nih gitu ya. Apa kontribusimu sejauh ini? Misalnya ya, usianya rata-rata berapa? 25, 24 ya. Ya yang kuliah-kuliah gitu ya. Apa makna kehidupan perjalanan kuliahmu saat ini? Saat teduh bagi kita semua ya. Diam semua ya. Sunyi sekali di sini ya. Ya. Oke ya, itulah bagian dari aku mempertanyakan makna kehidupanku Kak Sema. Jadi aku nggak menjawab gitu ya. Sejauh mana kita bisa berdampak, sejauh mana kita bisa bermakna di tengah kehidupan ini. Next. Bacaan kita pada hari ini akan bersama-sama membuat kita menyadari bahwa pengharapan itu adalah hal yang penting di tengah kehidupan kita. Sekalipun kita merasa bahwa kehidupan kita nggak bermakna, sekalipun kita merasa bahwa kehidupan kita nggak ada artinya, sekalipun kita merasa bahwa kita udah gagal, ya. Kalau di dalam bacaan pagi ini, itu berbicara tentang sesuatu yang berharga.
Jadi sekecil apapun itu adalah hal yang berharga. Nah, bacaan kita pada hari ini ingin berbicara tentang bagaimana pentingnya hidup berpengharapan di tengah dunia ini. Kalau tadi kita membaca di dalam ayatnya yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Rekan-rekan, ada kata yang harus kita cermati di sini. Ya, kata yang pertama adalah setiap hari. Jadi orang yang lumpuh itu, dia setiap hari diusung, diletakkan di Gerbang Indah. Jadi kalau teman-teman nanti ada suatu kesempatan, teman-teman bisa pergi ke ke bait Allah gitu ya, ke Yerusalem gitu ya. Teman-teman akan tahu ada namanya Gerbang Indah sebelum masuk ke bait Allah. Nah, orang lumpuh ini setiap hari ia diusung, dia diletakkan di Gerbang Indah, dan dia meminta sedekah kepada orang-orang yang hendak masuk ke bait Allah. Jadi kita bisa bayangkan situasinya pada saat itu. Ya, orang ini hanya meminta, orang ini hanya bisa mengandalkan apa yang ia miliki. Dia udah lumpuh gitu ya, dia nggak punya apa-apa, dia setiap hari diusung, bisa bayangkan ya. Jadi ada kerjasama di situ ya, mungkin orang-orang terdekatnya mengusung dia di depan Gerbang Indah, kemudian orang yang lumpuh ini meminta-minta, mengharapkan belas kasihan terhadap orang lain. Karena dia sadar bahwa dirinya terbatas. Karena dia sadar gak ada yang bisa ia lakukan, gak ada yang bisa dia perbuat selain dia meminta-minta. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang merupakan satu bagian dalam Alkitab kita yang bisa kita bersama-sama dalami. Sekalipun orang ini orang lumpuh, dia masih punya keinginan untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Sekalipun orang ini penuh dengan keterbatasan, dia masih punya pengharapan terhadap orang-orang yang masuk ke bait Allah pada saat itu. Sekalipun orang ini merasa berbeda dengan orang-orang lainnya, dia masih percaya bahwa ada pertolongan dari orang-orang di sekitarnya yang berbelas kasihan terhadap dia. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan saat ini, kehidupan kita sekarang, banyak dari kita yang sebenarnya nggak mampu, banyak sebenarnya yang mungkin terbatas, tetapi nggak mau untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Ya udahlah, hari-hari jalanin aja. Toh waktu bergulir seperti biasanya kok. Udahlah, ngapain kita juga berdoa, ngapain kita berpengharapan, toh juga nanti gak ada orang lain yang menolong aku. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah orang lumpuh pada hari ini yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes pada saat itu, kita menyadari bahwa sekalipun di tengah kelemahan dan keterbatasan, penting untuk memiliki pengharapan dalam hati setiap kita. Next. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Sudahkah kita bersama-sama berharap akan Tuhan di tengah kondisi kehidupan kita saat ini? Atau selama ini kita masih berpikir, oh aku bisa sendiri. Oh ini semua karena aku. Oh ini semuanya hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau misalnya kita ada di tahap ini, saya mengajak kita bersama-sama melihat apakah sebenarnya ini yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang terus menyalahkan diri kita yang terus menyalahkan orang-orang di sekitar kita yang terus menyalahkan keadaan kita, situasi kita, kondisi kita. Sehingga pada akhirnya kita gak mau menjadi orang-orang yang bergerak,
Nggak mau menjadi orang-orang yang mau move on dari setiap apa yang kita gumuli saat ini. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, move on itu adalah hal yang gampang atau susah? Tergantung kenangannya Kak Sema. Seberapa lama pacarannya gitu ya. Seberapa sering jalan barengnya. Seberapa sering menghabiskan waktunya gitu ya. Tentunya relatif ya. Kita tentunya move on itu hal yang sulit. Sama halnya ketika kita move on dari penderitaan, pergumulan kita. Apa yang kita alami yang membuat kita terpuruk. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mau move on dan terus berpengharapan di tengah kehidupan ini, ada karya kasih Tuhan yang menyapa setiap kita. Next. Kira-kira orang lumpuh ini sudah bisa move on belum dengan kondisinya? Saya mau tanya sama teman-teman. Pendapat teman-teman, orang lumpuh ini udah move on belum? Dia kondisinya cacat nih. Dia move on gak dari keadaannya? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Di sini ada yang geleng-geleng. Udah apa belum? Ya, oke, kita bahas ya kalau gitu. Jadi orang lumpuh pada saat itu, ya kita lihat bagaimana dia mau untuk diusung. Bagaimana dia mau untuk keluar dan dilihat oleh orang lain. Ya. Kemungkinan pada saat itu dia sudah berdamai dengan kondisinya. Sehingga dia sadar bahwa dia adalah orang yang terbatas. Dia adalah orang yang memiliki suatu hal yang merupakan pergumulan dalam kehidupannya. Nah, orang ini kemudian melihat Petrus dan Yohanes pada saat itu. Dia datang berharap kepada mereka karena dia tahu. Karena dia realize. Ya, dalam bahasa Yunaninya disebut horao. Menyadari, realize gitu ya. Bagaimana Petrus dan Yohanes ini adalah orang-orang yang sudah terkenal. Siapa yang mengingat kisah Petrus dan Yohanes? Kapan Petrus dan Yohanes bersama-sama? Ada yang ingat gak? Ketika menengok siapa? Ada yang tahu gak? Nih ada berita nih, Tuhan Yesus sudah bangkit. Yang pergi pertama siapa? Petrus atau Yohanes? Weh ayo! Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Petrus dan Yohanes ini adalah bestie. Petrus dan Yohanes ini adalah seorang sahabat, rekan sepelayanan, rekan seperjalanan. Ya. Jadi Petrus dan Yohanes pada saat itu di dalam bacaan Alkitab yang kita baca gitu ya, ya bisa dibilang adalah orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang punya sesuatu, orang-orang yang mengerjakan sesuatu di dalam Tuhan. Petrus dan Yohanes mengajak orang lumpuh itu pada saat itu menatap kepada mereka. Dikatakan di ayatnya yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Apa yang menjadi fokus orang itu pada saat itu? Ya, orang lumpuh ini, aku dapat uang, aku dapat harta, aku dapat materi, aku bisa melanjutkan kehidupanku. Aku bisa makan, aku bisa mencukupi kebutuhanku. Tetapi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang kita baca di dalam ayatnya yang keempat, kata menatap, itu kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu disebut blepo. Blepo itu memiliki arti discern. Discern ya. Discern itu sebuah kata yang mengartikan bagaimana kita bisa memiliki pengharapan. Bagaimana kita bisa memiliki satu hal yang kita fokuskan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata
Petrus dan Yohanes ketika menyuruh orang lumpuh ini untuk memandang mereka, Petrus dan Yohanes melihat apa yang menjadi keinginan sebenarnya dalam hati orang lumpuh ini. Petrus dan Yohanes menyadarkan orang lumpuh melalui kasihnya. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-6. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Jadi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes pada saat itu menyadari bahwa mereka nggak punya apa-apa untuk diberikan, tetapi mereka punya kasih yang bisa mereka salurkan. Emas dan perak tidak ada padaku. Ini ingin menyadarkan kepada orang lumpuh itu bahwa segala sesuatunya itu tidak selalu bergantung kepada materi. Segala sesuatunya tidak tergantung pada nilai. Ada hal yang lebih esensial di balik semuanya itu. Namun apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Karena Petrus dan Yohanes telah terlebih dahulu merasakan kuasa Allah dalam kehidupannya, ia memberikan kuasa itu kepada orang lumpuh ini yang kemudian pada akhirnya dia boleh bangkit dan berjalan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa sadar, ketika kita mau melakukan kasih bagi orang-orang di sekeliling kita, ada tangan Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Ada kasih Tuhan yang teman-teman bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Walaupun mungkin teman-teman gak merasa, oh aku kan cuma ngebagi doang. Tapi mungkin aja, disitulah momen orang yang membutuhkan ini berjumpa dengan kasih Tuhan di tengah kehidupannya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang pada saat itu ingin mengakhiri hidupnya. Seorang anak ini menulis dalam buku catatannya, aku akan mengakhiri diriku jika di hari itu tidak ada orang yang tersenyum kepadaku. Orang pertama lewat, orang kedua cuek, orang ketiga cuek, orang keempat cuek, lalu datanglah orang yang kelima. Dia tidak bakal menyangka bahwa dia mendapatkan senyuman dari seorang pengemis. Pengemis ini kemudian berkata kepada anak ini, hai anakku, kuatkanlah hatimu. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Padahal dia gak tahu kondisi sang anak pada saat itu adalah dia pengen bunuh diri. Dan disitulah momen transformasi seorang anak yang tadinya mau bunuh diri menjadi hidup di dalam Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah mengecilkan kuasa kasih Tuhan dalam setiap perbuatan baik di tengah kehidupan kita saat ini. Next. Karena apa? Karena kuasa itulah setiap kita yang hadir di tempat ini, setiap kita yang ada di tempat ini menjadi sembuh. Karena kuasa kasih yang berasal dari Tuhan yang terlebih dahulu hadir dalam kehidupan kita, memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Memulihkan relasi kita dengan Sang Bapa yang tadinya terpisah karena dosa, tetapi karena pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, kita boleh merasakan relasi itu kembali dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan betapa mudahnya kita berdoa. Kalau kita masih menganut kepercayaan Yahudi zaman dulu, kita harus bawa seserahan, ya. Harus dicek sama imam, ini persembahannya layak atau enggak. Kalau enggak, kamu pulang, kamu beli lagi. Dan kamu enggak bisa mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Karena ketika kamu menyerahkan
persembahan itu, imamlah yang bisa masuk ke dalam bait Allah. Tetapi sekarang dalam kehidupan kita, relasi kita yang jauh, relasi kita yang hancur itu karena dosa, dipulihkan, dipersatukan lagi di dalam Kristus. Seorang penulis yang bernama John Stott dalam bukunya, ya, di dalam rekaman gitu ya, di dalam Commentary of Acts 3, di mana dia menyebutkan tentang bagaimana dia melihat nama Kristus di tengah kisah ini. Dia menyebutkan nama Kristus adalah sumber pemulihan dalam hidup kita. Siapa di sini yang kalau berdoa selalu menutupnya dengan Tuhan memberkati? Thank you ya bro, God bless. Ada? Ditelepon orang tuanya, "Mah, bulananku udah habis nih. Makasih ya, Mah. God bless." Ya enggak? Boro-boro kasih Mak, kadang cuman WhatsApp doang, "Mak, habis bulanan." Gitu ya. "Pak, habis bulanan." Gitu ya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kadang bahkan dengan orang terdekat kita jarang mengucapkan Tuhan memberkati. Kadang kita jarang, kita bahkan mungkin ragu-ragu bilang Tuhan memberkati. Karena apa? Aneh banget sih chattingan sama orang tua kok Tuhan memberkati. Ini yang ketawa-ketawa pasti ngalamin hal kayak gini kan. Gitu ya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata ketika kita mau mendasarkan segala sesuatunya di dalam Tuhan, ada kuasa yang terjadi di tengah-tengah apa yang kita lakukan. Bisa jadi ya orang tua kita tersentuh gitu ya. Wah, anakku rohani sekali. Setelah mendengar khotbah dari Kak Sema, aku akan tambahinlah bulanannya minggu depan gitu ya. Ya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita nggak ada yang tahu bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tetapi kita bisa melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Inilah yang menjadi kesukacitaan besar bagi orang yang mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini, ketika Petrus pada saat itu mengajak orang lumpuh ini bangkit dan berjalan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka dalam bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang yang melihat dia berjalan sambil memuji Allah, dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ketika orang terberkati dengan kehidupan kita, mungkin itulah kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini. Puji syukur Mah, hari ini aku boleh menjalani kuliahku dengan baik. Syukur kepada Tuhan, ya. Aku boleh lolos, syukur kepada Tuhan. Aku boleh bersama-sama berjalan dengan teman-temanku hingga aku ada saat ini. Kalau yang kemarin habis KPMB, oh puji Tuhan gitu ya. KPMB-nya berjalan dengan baik, panitianya solid semua gitu ya. Solid nggak? Solid nggak? Ini tanyain beneran nih. Ya. Mengucap syukur dan melibatkan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Dan melalui inilah kita bisa beroleh kesembuhan. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita juga terdampak. Next. Bagaimana caranya ketika kita mau melibatkan Tuhan? Yang pertama, kita diajak untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu. Petrus dan Yohanes pada saat itu tidak menyombongkan diri mereka. Dikatakan di ayatnya yang ke-12,
Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Jadi Petrus pada saat itu dan Yohanes, ya, mereka merasa bahwa ketika orang-orang melihatnya, orang-orang menilai ini semua karena kesalehan, karena kuasa Petrus dan Yohanes sendiri. Tetapi kemudian yang dilakukan oleh Petrus pada saat itu ketika dia berkhotbah, dia menyampaikan tentang apa yang menjadi fokusnya. Dikatakan di ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Jadi Petrus dan Yohanes pada saat itu ada bersama-sama. Petrus kemudian berkhotbah di depan orang banyak. Dia menyatakan bahwa kuasa yang sebenarnya terjadi adalah kuasa Allah. Kuasa Sang Bapa di tengah kehidupan orang lumpuh ini. Rekan-rekan, inilah yang bersama-sama kita hayati dalam kehidupan kita sekarang. Ketika kita mau hidup menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan kita, utamakanlah Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman, kalau misalnya dipanggil di kepolisian, teman-teman jadi saksi, itu berarti teman-teman tahu apa enggak peristiwanya terjadi? Tahu. Jadi saksi ya, karena kamu menyaksikan. Kata saksi itu kalau kita perhatikan, ya, secara mendalam adalah orang yang benar-benar melihat dan mengalami kondisi itu. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan di tengah perkataan dan perbuatan kita, sudahkah kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Atau selama ini kita hanya berbicara, oh ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, tetapi kita sendiri belum pernah mengalaminya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, Dialah yang menjadi sumber kehidupan kita. Inilah yang menjadi fokus dasar kita untuk boleh menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan kita. Kalau kita mau menjadi saksi tanpa mengalami Tuhan terlebih dahulu, apakah kesaksian kita valid? Apakah kesaksian kita benar? Atau selama ini kita hanya berbicara soal sesuatu yang menguap begitu saja yang sebenarnya kita tidak rasakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengenal Tuhan berarti kita siap untuk dibimbing dalam kasih Tuhan di tengah kehidupan kita. Next. Kita diajak bersama-sama untuk sadar saat ini. Ketika mungkin teman-teman saat ini ada dalam situasi yang sulit, situasi yang gak mudah, ingatlah ya. Ini bukan berarti Kak Sema bilang, "Woi, semua kalian di sini salah, bertobat ya," gitu ya. Enggak, kita semua sudah dewasa. Kita sudah semua mengerti bagaimana kita boleh sadar di tengah kehidupan kita. Dikatakan di ayat 16, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Petrus mengatakan itu kepada orang-orang yang pada saat itu menolak Yesus. Mereka yang meyakini bahwa kuasa pribadi mereka lebih besar daripada kuasa Yesus. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang harus kita lakukan saat ini. Kita diajak untuk sadar. Apakah selama ini kita hanya mengandalkan kehebatan kita sendiri? Apakah selama ini kita mengandalkan kepintaran kita semata, keahlian kita semata, kehebatan dan keperkasaan kita semata? Jika itu yang kita lakukan, maka bertobatlah. Bertobat berarti rekan-rekan mau menjalani kehidupan dengan berpengharapan tetap setia kepada Tuhan.
menyandarkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini berdasarkan kasih Tuhan. Sadar dalam kehidupan kita. Sejauh ini adalah sebuah titik balik yang membuat kita bisa semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita masih kekeh, kalau kita masih istilahnya kalau dibilang itu batu gitu ya, mengeraskan hati kita sendiri dan gak mau sadar, ya, mungkin kita belum bisa menjadi saksi di dalam perkataan dan perbuatan kita. Kita hanya menyampaikan hal-hal yang semu, hal-hal yang merupakan kebiasaan aja di tengah kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau sadar dan kembali kepada Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, ini adalah awal bagi kita untuk menjadi saksi. Next. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus sendirilah yang akan menuntun setiap kita dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita mau menjadi saksinya, ketika kita mau mengenal Tuhan, ketika kita mau berbalik kepadanya, ya, Kristus sendirilah yang menuntun setiap kita. Tanpa terkecuali. Sekalipun kita adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, sekalipun kita adalah orang-orang yang penuh dengan kerentanan, sekalipun kita adalah orang-orang yang penuh mungkin dengan overthinking, sekalipun kita adalah orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran gitu ya. Kristus sendirilah yang akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Ya, karena apa? Karena kalau kita mau melihat di dalam ayatnya yang ke-25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan membuat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyangmu. Ketika ia berfirman kepada Abraham, melalui keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Karena kita adalah pewaris, bukan perintis. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, kita adalah pewaris nubuatan yang telah disampaikan oleh Allah. Yang sudah berlalu lama, berpuluh-puluh, beribu-ribu tahun yang lalu gitu ya. Dan kita bisa bersama-sama hayati saat ini. Next. Sebagai penutup dalam khotbah pada sore hari ini. Ketika kita sudah menyaksikan kasih Tuhan di tengah kehidupan kita, saksikanlah itu, persaksikanlah itu dan bagikanlah kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita punya kasih Tuhan, jangan keep kasih itu untuk diri kita sendiri, tetapi bagikan sukacita itu bagi orang-orang di sekitar kita. Saya mengajak kita melakukan one good things di dalam minggu ini. Ya, minggu ini udah berakhir hari ini gitu ya. Di dalam hari Senin sampai hari Sabtu teman-teman besok. Ya, gak perlu dikasih reward, tetapi semuanya berdasarkan kesadaran dan panggilan teman-teman. Ketika kita sudah sadar pada minggu ini, hari ini, kita menjadi saksi Tuhan, saksi kasih Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan kita. Buatlah satu aja tindakan yang baik yang sebelumnya teman-teman belum pernah lakukan. Siapa di sini yang menelpon orang tuanya terlebih dahulu? Lainnya nunggu ditelepon orang tua. Hei, gimana kabarmu gitu ya. Menjadi contoh bagi setiap kita untuk memulai hal baik di tengah keluarga kita. Ma, Pa, bagaimana keadaannya di sana? Bagaimana kabarnya di sana? Ya. Mungkin kita hanya berdoa untuk orang tua kita di hari Minggu. Mungkin di hari lain kita lupa bahwa orang tua kita di luar sana yang jauh dari kita, mereka bekerja banting tulang untuk kita. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, satu tindakan baik di dalam minggu ini. Membantu setiap kita, menjadikan setiap kita menjadi saksi bagi Tuhan di tengah perbuatan
dan juga perkataan kita. Komitmen kita menjadi saksi di tengah kehidupan sesama kita. Kiranya firman Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersama kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Ibu Agustini dan juga Saudara Kelvin Sitinjak. Dipersilahkan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih untuk persembahan pujiannya, Kak Kelvin dan juga Bu Tini, menjadi pengingat setiap kita bahwa kita ada saat ini semuanya karena kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh pengasih, ketika pada hari ini kami diingatkan bahwa setiap kami memiliki panggilan untuk menjadi saksi dalam perbuatan, dalam perkataan kami. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa peran itulah yang senantiasa boleh kami hayati. Di dalam rasa syukur kami, biarlah kasih Tuhan yang boleh memampukan kami. Seperti orang lumpuh yang berpengharapan, ia yang mau senantiasa menaruh harapannya hanya kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Biarlah itu juga yang menjadi semangat kami untuk boleh melibatkan Tuhan dalam setiap fase kehidupan kami. Kami saat ini menaikkan doa kami Tuhan untuk kesehatan keluarga kami. Kami membawa dalam doa kami Pak Gideon yang sedang menjalani proses pemulihan di rumah. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perkembangan positif yang boleh terjadi. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati Pak Gideon, biarlah kesembuhan boleh terjadi dalam dirinya. Kami juga mengingat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bou dari Claudia yang saat ini sedang ada dalam perawatan di rumah sakit Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi sukacita dalam Bou Claudia. Biarlah Tuhan melalui setiap proses yang harus dia jalani, dia boleh senantiasa berpengharapan dan bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah kami. Mungkin di antara kami saat ini ada yang sedang tidak enak badan, ada yang sedang mengalami kondisi kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan ketika kami berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan menghadirkan kekuatan bagi setiap kami untuk boleh berpulih. Baik itu melalui obat-obatan, makanan, minuman yang kami konsumsi. Kami juga berdoa untuk perkuliahan kami Tuhan. Bagi kami yang saat ini sedang menjalani bimbingan untuk tugas akhir dengan dosen pembimbing kami. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami untuk boleh senantiasa giat dalam rajin mengerjakan tugas-tugas akhir kami. Mampukan kami juga untuk senantiasa menanyakan, mampukan kami juga untuk proaktif Tuhan dalam setiap fase yang kami jalani saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang akan menjalani sidang, yang juga akan seminar tugas akhir Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap sidang-sidang yang akan kami tempuh, setiap seminar-seminar yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan melalui sidang dan seminar ini, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang menuntun kami mengerjakan segala sesuatunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang saat ini sedang memulai semester baru. Setiap kami yang saat ini memulai dalam mengerjakan skripsi kami. Biarlah Tuhan Kau menuntun kami dengan hikmat-Mu. Supaya kami boleh menjalani semester baru kami. Menjalani tugas baru kami dalam tugas akhir skripsi kami dengan baik. Mampukan kami untuk tidak malas. Mampukan kami untuk senantiasa mengusahakan yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami, setiap mereka yang jauh di sana Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan yang melingkupi mereka. Mampukan kami sebagai anak-anak maupun kami sebagai orang tua juga boleh senantiasa menjadi terang, menjadi garam bagi kehidupan di tengah keluarga kami. Ketika kami menyadari relasi kami kurang baik dengan orang tua kami, biarlah damai sejahtera Tuhan yang boleh memampukan kami
untuk boleh menghargai setiap usaha orang tua kami Tuhan. Mampukan kami tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperbuat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang rindu akan kerinduan untuk tidak keluar dari ajaran kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu boleh menuntun kami, mengarahkan kami untuk senantiasa kami boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang merindukan hadirnya pekerjaan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sudah lulus, kami sudah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Biarlah Tuhan kami boleh berusaha sebaik mungkin, segiat mungkin dalam kami mencari pekerjaan. Ketika pekerjaan hadir di tengah-tengah kami, mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakannya. Mampukan kami untuk senantiasa mensyukuri berkat dan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang yang bekerja. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk setiap kami yang mempersiapkan diri untuk proses tes CPNS. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah hikmat dari Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami boleh belajar, untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi latihan-latihan kami. Supaya nanti pada saatnya Tuhan boleh mampukan kami mengerjakan soal demi soal. Biarlah Tuhan hasilnya nanti seturut juga dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang menjalin relasi saat ini. Kami berdoa untuk kami yang sudah memiliki pasangan. Biarlah hikmat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, begitu banyak godaan kami untuk tidak hidup kudus. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami, menguatkan kami, dan melindungi kami Tuhan. Mampukan kami memelihara hubungan yang baik dengan pasangan kami, tidak toksik satu dengan yang lainnya. Biarlah kami membuat saling bertumbuh iman kami bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang merindukan hadirnya pasangan hidup. Tuhan, biarlah Engkau menghadirkan pasangan hidup penolong yang sepadan di tengah-tengah kami. Mampukan kami untuk boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika tiba saatnya, Tuhan yang mampukan kami untuk melangkah ke dalam jenjang yang lebih serius. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan, baik itu dalam pergumulan studi, baik itu dalam pergumulan keluarga. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan membuka hati kami, akan berkomitmen untuk menjadi saksi Tuhan dalam perkataan dan perbuatan di tengah dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari berdiri. Bersama dengan umatnya di segala tempat dan waktu, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 12-13. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Mari kita memberikan persembahan dan memuji Tuhan dengan lagu dari PKJ 265, bukan karena upahmu.
Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan bait selanjutnya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kan Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mau bersyukur dan bersyukur selamanya karena Tuhan telah menyelamatkan kami, bahkan menjadikan kami saksi di tengah dunia ini. Dan kami juga mempersembahkan persembahan ini sebagai tanda bahwa kami ingin menjadi saksi dan terus menjadi alat di tangan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh juga dipakai untuk memperluas pemberitaan Injil, memperluas kesaksian gereja-Mu di tengah dunia ini. Kami mempersembahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lebih dahulu mempersembahkan hidupnya bagi kami. Amin. Kita akan bersama melanjutkan ibadah sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kita bersama akan menyadari kehidupan kita penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Tetapi ingatlah, di tengah itu semua, Tuhan menginginkan kita untuk tetap menjadi saksinya. Karena Tuhanlah yang menjadi pilihan kita. Bersukacita kita ungkapkan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil,
Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang turun ke dunia, Tuhan yang menebus setiap dosa kita. Karena Tuhan yang memberi kita keselamatan, Dia yang memberi kita kesempatan untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Teman-teman, kembalilah dalam realitas kehidupan kita. Dan ingatlah senantiasa bahwa berkat Tuhan senantiasa mengiring kita. Berkat Tuhan yang memampukan kita. Kini sekarang terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dengan kasih, dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin.
dipersilakan untuk duduk dan bersaat hening sejenak. Oke, selamat sore semuanya. Oke, mari kita menyapa kanan kiri kita. Selamat hari Minggu, God bless you gitu. Oke, di sini aku akan membacakan warta. Sebelum itu, mari kita berterima kasih pada PF kita, Kak Shema. Dan pemusik kita dan prokantor yang melayani pada hari ini. Oke, kita masuk ke pengumuman yang pertama. Itu kelas katekisasi. Nah, yang akan dimulai hari ini setelah ibadah di GKI Bogor Baru, bagi yang masih ingin mendaftar, dimohon segera untuk mengisi formulir pendaftaran yang dapat diambil di TU GKI Bogor Baru. Oke. Yang kedua ada peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudari Esther Tri Handayani, anggota Jemaat GKI Bogor Baru, dengan Saudari Sony Clinton, anggota Jemaat 1 Gunung Sitoligen KP Indonesia, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10 di GKI Bogor Baru. Next. Oke, ada prosedur pemilihan penatua. Ini akan dilaksanakan penggantian penatua. Bagi jemaat GKI Bogor Baru dapat mengambil form pemilihan di TO di bawah. Di layar tertulis penatua yang sudah tidak bisa dipilih dan yang masih bisa dipilih. Next. Oke, ini ada di bawah ada waste station. Itu adalah kelola sampah anorganik rumah tangga. Jadi teman-teman dapat membawa sampah anorganik kayak plastik, kertas, kareng, dan dibuang terpilah di gereja. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Halo, boleh persilakan untuk berdiri, boleh perkenalkan diri. Shalom, selamat sore menjelang malam. Puji Tuhan, puji syukur. Saya baru ya kesini lagi atas undangan dari Oma Beatrice ya, puji Tuhan. Sempat saya kesini lama karena saya sakit. Gitu. Puji Tuhan, nama saya Susana Marwanaya, nama baptis saya Esther. Ini adik saya. Nama saya Andresa Marwanaya, nama baptisnya Andres. Puji Tuhan, kami berdua udah mengenal jalan kebenaran. Dulu maaf ya, saya sedikit cerita. Papa saya dari Protestan, nikah dengan mama Islam. Karena satu sama lain ya tidak bisa dipisahkan, ya akhirnya papa mengalah ikut dengan mama. Puji Tuhan, setelah sempat saya koma di rumah sakit, saya punya ibu baptis. Dia cuma topang tangan. Tuhan beri dia kesempatan satu kali untuk mengenal jalan kebenaran Tuhan Yesus tuh baik. Puji Tuhan, makasih banyak. Selamat malam, shalom untuk semuanya. Terima kasih.
Oke, sebelum itu mari kita berfoto bersama di depan.